Lemes ya, udah makan lemes. Jawab salam insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, sedang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah masih berikan nafas buat kita semua. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, bangun di waktu sahur, melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kita melaksanakan amaliyah-amaliyah yang lain. Salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tujuan akhir daripada kehidupan kita tentunya adalah akhirat. Dan di akhirat yang terakhir juga tentunya kita menginginkan kita masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin masuk surga, tetapi ada surga yang ingin dimasuki oleh kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqat." Surga rindu ila arba'atin nafar, terhadap 4 golongan. Yang pertama, siapa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, zalil Quran. Orang yang membiasakan membaca Al-Quran, orang yang membiasakan tadarus Al-Quran, bukannya sekedar membaca tapi melihat maknanya. Dan yang ketiga tentunya adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang memahami makna Al-Quran, dan tentunya mengamalkan Al-Quran. Maka oleh karena itu kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini, minimal program kita adalah one day one juz, 1 hari 1 juz. Minimal kalau hari ini sudah hari yang keempat, berarti kita minimal 4 juz. Kalau kata Bapak Sari, saya punya stok 3 juz. Kenapa? Kadang-kadang udah kesini udah mulai males-malesan. Insya Allah orang-orang yang tadarus Al-Quran, insya Allah dia dirindukan, dan Al-Quran di yaumul qiyamah akan menjadi syafaat buat kita semua. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafidil lisan. Orang yang senantiasa mengangkat lidahnya. Nih mulut kita, salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia ini karena mulut kitanya. Hati-hati. Kadang-kadang orang bisa membunuh karena gara-gara sakit hati. Kenapa? Omongannya. Ya. Orang karena permusuhan gara-gara omongan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita jaga daripada ngomong yang tidak baik. Lebih baik man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairul linas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, hendaklah dia berbicara khairun, yang baik. Kalau tidak bisa kita berbicara yang baik, au liyasmut, lebih baik diam. Diam itu yang akan menyelamatkan kita semua daripada ngomong yang tidak bermanfaat. Alangkah indahnya kalau ngomong yang bermanfaat, yang berikan nasihat, yang menyeru kepada amal ma'ruf nahi munkar, itu akan lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa berupaya untuk berbicara yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Hindari untuk ngerumpi,
hindari untuk merumpi di bundaran, ya, hindari untuk merumpi ketika berbelanja dan sebagainya. Lebih baik diam adalah yang terbaik buat kita semua. Tapi kadang-kadang sekarang mulut kita bisa dijaga, tapi ini jari kita yang tidak bisa dijaga sekarang. Kenapa? Melalui tulisan-tulisan kita lewat medsos dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang kita ada permasalahan update status yang tidak baik, padahal itu permasalahan kita, kenapa harus diumbar gitu? Memang dia peduli dengan kita, ya? Tapi silakan jadikan media sosial yang saat sekarang ini daripada dibanjiri dengan hal-hal yang tidak baik, ya, lebih baik kita share yang tidak baik, yang baik-baik. Kalau kita share yang baik-baik, itu akan menjadi amal jariah, kebaikan. Tapi kalau kita nge-share yang tidak baik, tentunya akan menjadi amal buruk bagi kita semua. Hafidil lisan, orang yang senantiasa memegang lidahnya, maka dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa mut'imil zi'an, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memberi makan bagi mereka yang lapar. Maksud di sini makan yang laparnya tanda kutip, bukan pagi-pagi jam 8 wartegnya udah buka, warungnya udah buka. Sekarang kan aneh, semuanya ditutupin tuh pakai hording. Betul apa enggak? Mukanya nggak kelihatan, kepalanya kelihatan, dari atas ke atas dan kelihatan. Yang kelihatan apa? Kakinya ucang-ucangan, tahu ucang-ucangan? Kakinya lihat bergelantungan, kakinya nggak sampai ke bumi. Nah, biasanya kalau ada yang seperti itu kakinya sampai ke bumi, apa itu? Hah? Setan. Padahal setan hari ini lagi istirahat katanya, dirantai. Tapi setan ada manusia seperti itu. Memang kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal, tapi tidak. Kalau kita mempersiapkan, kalau kita menyediakan, berkesempatan orang untuk berbuka dan makan, itu tidak akan berkah buat kita semua. Bukan melarang untuk berjualan, silakan berjualan, ya. Tapi kita waktunya kan jam 4 bisa buka tuh buat takjil, bahkan dia mempersiapkan untuk takjil bagus itu. Nah itu artinya apa? Kita mempersiapkan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Sekarang di masjid di sini ada makanan yang di rumah lebih bawa ke masjid. Insya Allah hari ini, hari Minggu, biasa kita akan mengadakan buka puasa bersama di masjid ini dengan program rusun mengaji anak-anak. Silakan bapak-bapak di rumah, ya, kita nanti jam 5 semuanya kumpul di sini. Kita akan membaca Al-Quran, berzikir, gitu kan. Kenapa? Di waktu-waktu menjelang waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat mustajab. Kalau bisa begitu beberapa menit lagi menjelang perbanyaknya zikrullah, dalam keadaan kita berwudu, dan disitulah kita doa, maka insya Allah doa orang-orang yang berpuasa, doa yang perutnya kosong, dan doa menjelang waktu berbuka puasa adalah sangat mustajab. Yakin, salah satu janji Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka Allah akan mengabulkan doa. Dan salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang akan dikabulkan adalah doa di bulan Ramadan, doa orang-orang yang berpuasa, dan doa ketika menjelang waktu berbuka puasa, dan doa ketika menjelang waktu sahur. Ya, hanya habis sahur itu udah jangan tidur mulu. Nih, yang tiduran, yang belum sholat, yang tidur bangun. Habis makan tidur, penyakit gulanya naik gitu. Ya, begitu juga ketika kita berbuka puasa, nggak usah banyak-banyak banget, sedikit-sedikit. Karena ketika kita berpuasa, insulin tidak berproduksi ternyata. Ketika kita makan, itu yang normal saja gulanya bisa naik, apalagi yang udah penyakitan gula ya. Kenapa? Kita itu udah punya pabrik gula, apalagi di bulan Ramadan. Coba buka dengan manis, kolak, habis itu nasi pun manis gitu kan. Habis itu makan lagi segala macamnya, itu yang namanya karbo itu yang seperti itu. Kenapa? Valuasi lah, kita udah kena kabel begitu. Sekarang anak-anak kecil aja udah apalagi yang usia kita yang udah tua. Maka sebenarnya sumur tasihu, berpuasa itu akan menyehatkan kesempatan kita untuk menyehatkan badan kita dengan berpuasa. Ya, wa mut'imil jian, memberi makan, memberi minum ketika orang-orang yang
berpuasa, apalagi fasilitas umum seperti masjid ini. Mungkin ada yang dari rumah sakit yang jauh sholat, masa di masjid aja air kagak ada. Alhamdulillah emang banyak ya. Tapi ya biar seger sedikit ya. Ya udah teh manis lah. Siapkan dong. Ada makanan-makanan, silakan sebaik-baiknya sebagiannya untuk masjid ini. Insya Allah berkah dan itu akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala was-sha'imina fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah manfaatkan waktu. Ya, jangan sampai udah satu hari kedua udah mulai pada makan sisi jalan seperti itu. Masa gak bisa sih? Puasa itu kan sebenarnya gak perlu kita gak makan, lain dengan mati geni katanya gitu. Ada orang puasa mati geni gitu kan, bahan-bahan baheula gitu kan. Hanya air putih. Kita hanya mindahin aja sih. Makanya ke waktu sahur nahan selama 12 jam. Ya, kemudian kita dibalikan makannya adalah waktu maghrib itu saja. Belum malamnya makan lagi banyak banget ya. Habis buka makan kolak ya, setelah makan nasi lagi, setelah tarawih makan bihun segala macam, wah semuanya gitu kan. Kulu washrabu min rizqillah, silakan makan dan minum sebagian rezeki Allah. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Itu yang lebih-lebih itu yang akan menjadikan penyakit. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Maka insya Allah dengan orang-orang yang berpuasa, pastikan orang tua ini, bapak-bapak, orang tua ibu terutama, pastikan anak-anak kita belajar berpuasa. Nah, Pak, saya gak kuat, ya udah buka, habis itu puasa lagi nanti kedua. Supaya apa? Nanti udah gede gak kayak bapaknya sekarang gitu. Banyak puasa, bapaknya gak puasa. Nah itu akibatnya dulunya diajarin puasa, ya udah dah ada bukaan, gak usah puasa, kasihan. Bukan masalah kasihan, itu adalah pelajaran, pembiasaan buat anak kita. Bila perlu kasih reward tuh. Nah kalau kamu berpuasa nih selama 30 hari, sebulan, mau apa? Mau sepeda, beliin sepeda biar semangat. Gak apa-apa anak-anak mah. Supaya apa? Intinya nanti udah gede banyak duitnya lah, aja ya. Nanti udah remaja, udah gede, gak usah nyuruh lagi. Dan ketika orang tua, dia tidak akan berani untuk meninggalkan tidak berpuasa. Nih orang tua atau anak-anak yang sekarang, anak-anak zaman baheula gitu, anak-anak angkatan 70 ya, anak-anak angkatan 60, Pak Marsari anak-anak angkatan 60 ya, 60, 70, ada yang kata 50. Kalian ajarin tuh 50-an ya. Itu anak rajin. Sekarang anak-anak yang sekarang angkatan 50 rajin ibadah, rajin puasa, karena dulu kecilnya seperti itu. Jadi kalau sekarang angkatan 60, angkatan 70, anak-anaknya yang sekarang jadi bapak-bapak udah punya cucu gitu, tidak berpuasa karena dulunya tidak dididik oleh orang tuanya. Jangan sampai tuh anak kita seperti itu ya. Kenapa anak-anak kita tidak nurut? Karena dulu kita tidak nurut sama kita. Itu balikannya, Bu. Jangan suka nyalahin seperti itu. Ya, maka didiklah anak-anak kita membaca Al-Qur'an. Didiklah anak-anak kita untuk ke masjid. Memang si anak-anak ramai dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa diatur. Kalau orang tuanya datang ke masjid bawa anaknya, nah duduk di sampingnya, gak bakalan anak berbuat gak baik. Ininya bapaknya nggak ke masjid, emaknya nggak ke masjid, orang tuanya di rumah aja nonton TV, malah main game tuh yang berisik-berisik itu sampai malam gitu kan. Kenapa? Ya udah duduk anaknya berisik aja terus. Kenapa? Gak ada perhatian. Padahal kalau dididik, pembiasaan dari mulai kecil, maka itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Insya Allah inilah anak-anak kita semua. Inilah kita menjadi anak-anak angkatan 70, 76, kayak saya angkatan 76, angkatan 77, angkatan 80 yang taat beribadah. Kenapa? Karena orang tuanya dulu mendidik kita pembiasaan sehingga kita menjadi terbiasa, habit, dan pahalanya untuk siapa? Ya untuk orang tua kita semuanya. Ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut ya mengajarkan kebaikan. Ibu ngajarin bismillah pada anak, anaknya selalu baca bismillah, ibu dapat pahala. Ibu ngajarin kebaikan, pasti banyak orang
ayah ngajarin kebaikan, maka ketika anak kita melakukan itu, kita dapat kebaikan yang akan mengalir. Ya, maka balighu anni walau kana ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Jadi yang namanya dakwah itu bukan hanya tugas daripada ustadz, kiai, gitu kan? Tapi semuanya ini adalah pendakwah. Tapi bagaimana cara dakwahnya? Bisa bismillah, silakan ajarin bismillah pada anak kita. Bisa hamdalah, ajarin hamdalah. Bisa ikro, ngaji ikro, apa ajarin. Tata kerama, budi pekerti, ajarin. Itu yang akan menjadi amal yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun orang yang berpuasa, ketika pintu neraka tertutup, setan-setannya dilantik, kecuali yang nggak berpuasa makan siang hari, keluar setan-setan manusia itu susah. Setan itu nggak berani istirahat gitu kan. Maka kita akan masuk, silakan masuk ke surga dari pintu manapun yang terbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mungkin saya tidak bisa setiap subuh ya atau yang lainnya. Paling Sabtu Minggu. Malu walaupun dari sini masih kesana kemari ya. Sekarang di sana ya. Ya, malam juga sama. Mudah-mudahan yang terpenting sedikit demi sedikit yang saya sampaikan, jika mungkin hari ini belum begitu jelas tadi, bisa Bapak Ibu lihat saya punya channel namanya YouTube saya Syekh Al-Bahru Enjoy gitu kan. Itu buat anak-anak juga. Itu bisa dengerin di sana, saya suka share. Mudah-mudahan jadikan media sosial kita bukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita isi justru dengan kita hal-hal yang baik. Siapa tahu yang mendengarkannya, siapa tahu yang membacanya bisa terinspirasi dengan hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.